Oke, kembali kita akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Kali ini penanya datang dari seorang mahasiswa Fakultas Hukum Unika yang bernama Satria Sembiring. Pertanyaannya, beliau menanyakan, "Bang, tolong dijelaskan tentang pengertian hibah dan dasar hukum untuk melakukan hibah." Nah, tentang hibah, apakah itu hibah? Nah, mengenai hibah, pedoman mengenai pelaksanaan hibah menurut hukum Islam di Indonesia dapat ditemukan pada kompilasi hukum Islam. Hibah adalah pemberian benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk memilikinya. Kawan-kawan bisa lihat di pasal 171 huruf G Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Nah, kita sering sekali melakukan praktik hibah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk hibah yang sederhana, umumnya hanya dilakukan secara lisan. Namun dalam hal-hal yang besar dan berpotensi terjadinya sengketa, hibah sebaiknya dilakukan secara tertulis dan disertai dengan saksi. Salah satu contoh hibah adalah terkait dengan hukum waris yang sebaiknya dilakukan di hadapan dua orang saksi-saksi. Kawan-kawan bisa lihat di pasal 210 ayat 1 kompilasi hukum Islam. Ada sejumlah ketentuan lain yang mengenai hibah yang bersinggungan dengan hukum waris. Teman-teman bisa lihat dari ketentuan pasal 210 sampai dengan pasal 214 kompilasi hukum Islam. Karena dengan adanya potensi konflik atau sengketa sebagai implikasi dari hibah yang dilakukan, sedangkan menurut KUH Perdata, penghibahan itu atau hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang menghibahkan atau menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali. Untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu, undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Kawan-kawan bisa lihat dasar hukumnya di pasal 1666 KUH Perdata. Nah, akta notaris untuk keperluan hibah itu sangat penting karena dalam perspektif hukum, hibah adalah sah di mata hukum jika dilakukan di atas akta notaris yang sah, sebagaimana tercantum dalam pasal 1682 KUH Perdata, yang isinya kurang lebih seperti ini. Tiada suatu penghibahan kecuali termasuk dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta yang minut atau naskah aslinya harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah. Nah, adapun bunyi pasal 1687 KUH Perdata yang dimaksud di atas adalah hadiah dari tangan ke tangan berupa barang yang bergerak, yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberikan hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada yang diberikan hibah. Dengan demikian, ketentuan harus dibuat akta notaris dalam penghibahan bertujuan agar memiliki kekuatan hukum sehingga tidak mudah digugat oleh pihak ketiga atau orang lain. Nah, apabila di kemudian hari terjadi sengketa atau pertentangan antara hibah yang dilakukan secara lisan dengan hibah yang dilakukan secara tertulis di atas, akta notaris, saya berpendapat yang memiliki kekuatan hukum adalah hibah yang tertulis di atas akta notaris dibandingkan hibah yang dilakukan secara lisan. Nah, hal ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman, apakah hibah lisan tanpa saksi dapat membatalkan hibah dengan dua orang saksi? Jawabannya adalah tidak. Dalam konteks yang Anda tanyakan, hibah secara tertulis lebih kuat daripada hibah secara lisan, karena hibah secara lisan tidak disertai dua orang saksi, sehingga tidak sesuai dengan pedoman hibah dalam kompilasi hukum Islam. Nah, kemudian yang kedua, hibah secara tertulis memiliki dua orang saksi yang bertanda tangan di atas materai serta dilegalisir pengadilan. Selain itu, pasal 1688 KUH Perdata mengatur bahwa hibah tidak dapat dicabut dan dibatalkan kecuali dalam hal. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Nah, yang kedua, orang yang diberikan hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah. Nah, yang ketiga, jika penghibah jatuh miskin sedangkan yang diberikan hibah menolak untuk memberikan nafkah kepadanya, maka itu dapat dibatalkan. Demikian penjelasan singkat saya tentang hibah. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam keadilan.